Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang 8 cara investasi diri yang baik untuk kita. Investasi dalam bentuk uang atau aset mungkin wajib hukumnya. Apa yang diinvestasikan saat ini nantinya bisa digunakan untuk menjamin kebutuhan hidup di masa mendatang. Semakin dini investasi dimulai, semakin banyak yang dapat dikumpulkan dan hidup di hari tua menjadi lebih terjamin. Tapi pada kenyataannya, investasi tidak melulu sebatas uang atau aset. Ada investasi diri sendiri yang perlu kamu kumpulkan dari sekarang. Apa saja itu? Berikut adalah rangkumannya. Yang pertama, investasi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah bekal untuk menjelajahi dunia. Wajar saja kalau orang tua seringkali menyuruhmu untuk belajar dan banyak membaca agar pengetahuanmu terhadap suatu hal bertambah. Tidak hanya sekedar pelajaran di sekolah saja, tapi juga tentang pengetahuan umum. Apalagi sekarang semakin banyak wadah yang bisa dimanfaatkan untuk menambah ilmu. Selain buku, kamu bisa memperoleh informasi dari televisi, internet, bahkan sosial media. Kedua, investasi kesehatan. Punya banyak ilmu tapi sakit-sakitan sama saja dengan bohong, karena penyakit dapat menghambat produktivitas harian. Penting agar kamu selalu menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan sehat, tidur yang cukup, dan rajin berolahraga agar tubuh menjadi fit. Kalau perlu, rajinlah konsultasi tentang kesehatan ke dokter. Kalau ada tanda-tanda penyakit muncul, kamu dapat segera mengobatinya sebelum penyakit tersebut bertambah parah. Ketiga, ketenangan. Berinvestasi dalam hal ketenangan bukan sesuatu yang mudah, mengingat banyaknya masalah dalam hidup. Tapi modal yang dibutuhkan di sini cuma bagaimana caramu mengontrol diri, terutama ketakutan agar hidupmu menjadi lebih tenang. Pasalnya kamu seringkali takut pada hal-hal yang mungkin tidak akan terjadi dalam hidupmu. Fokuslah pada apa yang ada saat ini dan jangan terlalu memikirkan hari esok. Biarlah hari esok memiliki kesusahannya sendiri, sehingga kamu dapat memikirkan bagaimana cara agar hari ini penuh makna. Keempat, berinvestasi dalam pikiran yang positif. Mungkin kedengarannya simpel, tapi pikiran positif inilah yang memberikan kebahagiaan dalam hidup. Tanpa pikiran positif, hidup akan diselimuti oleh rasa sakit, keluhan, kegagalan, dan hilangnya semangat untuk melakukan sesuatu. Akibatnya, hidup jadi stuck di titik yang sama karena kamu tidak percaya diri. Selain kebahagiaan, pikiran positif dapat membangun aura menjadi lebih positif, membuat kita dapat berbuat hal-hal baik kepada orang di sekitar, sehingga mereka juga merasakan buah dari pemikiran positif tersebut. Kelima, lingkungan yang baik. Proses pembentukan kepribadian tidak lepas dari pengaruh lingkungan tempat tinggal. Sebisa mungkin, tempatkan dirimu di lingkungan yang baik, yang dapat membentuk menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari. Di lingkungan yang baik jugalah kamu akan belajar bagaimana cara memaksimalkan kebahagiaan, sehingga kesedihan jauh dari hidupmu. Sebelum bergabung di suatu lingkungan, pelajari dulu bagaimana budaya dan orang-orang di dalamnya. Kalau memang cocok, kamu boleh memasukkan dirimu di sana. Keenam, investasi relasi. Selain karena faktor dari diri sendiri, kesuksesan juga tidak lepas karena pengaruh orang lain. Relasimu jugalah yang terkadang dapat membuatmu menjadi orang sukses. Sekarang renungkan, sudah sebaik apakah relasimu dengan orang-orang yang ada di sekitar? Relasi bukan hanya menjaga hubungan dengan orang-orang yang sudah dikenal, tapi juga yang tidak dikenal. Misalnya, orang-orang yang ditemui di jalan, di kafe, restoran, atau bank. Sebab keberuntungan dan peluang itu justru lebih sering datang dari orang yang tidak kamu kenal. Ketujuh, soft skill. Mengasah hard skill saja tampaknya tidak cukup di era modern ini. Penting juga untuk mengasah soft skill seperti kemampuan public speaking, analisis masalah, integritas, dan lain-lain sebagai modal untuk menapaki karir yang lebih hebat. Soft skill dapat diasah dengan berbagai cara, seperti mengikuti pelatihan, bimbingan, les, atau komunitas tertentu yang sejalan dengan skill kamu. Setidaknya di sini, kamu akan dipertemukan dengan orang-orang hebat yang senantiasa mendorongmu untuk menggali soft skill menjadi lebih baik lagi. Kedelapan, investasi pengalaman.
Pengalaman adalah guru terbaik yang tidak kelihatan. Dari pengalaman, kamu akan belajar banyak hal yang tidak dipelajari di sekolah. Tidak hanya bagaimana cara mengubah yang salah menjadi benar, tapi bagaimana juga membentukmu menjadi pribadi yang lebih dewasa. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki, semakin mampu pula kamu untuk menghadapi ketidakpastian dalam hidup. Makanya, jangan pernah capek untuk mencoba hal-hal baru, karena dari sanalah pengalaman kerap kali muncul. Perbanyaklah investasi untuk diri sendiri. Semakin banyak investasi yang dimiliki, semakin baik pula kehidupanmu di hari esok. Makanya, jangan henti-hentinya mengumpulkan investasi demi kebaikanmu. Tidak hanya dalam bentuk uang atau aset, tapi juga 8 poin investasi diri sendiri seperti yang dijelaskan tadi. Kali ini kita akan membahas tentang alasan pentingnya persiapkan dana darurat sedini mungkin. Bersenang-senang saat muda, sejahtera kala tua. Kondisi ini terdengar ideal sekali, bukan? Siapapun pasti menambahkan menjalani kondisi seperti itu. Apakah kamu bisa mewujudkannya? Tentu saja. Sejumlah penasihat keuangan menyebutkan kebiasaan tertib keuangan yang membawa kesejahteraan saat ini dan kala tua. Yang dimaksud dengan tertib keuangan diantaranya yaitu memiliki perencanaan keuangan yang matang untuk saat ini dan untuk masa depan, termasuk mempersiapkan dana darurat pribadi sejak muda. Salah satu instrumen yang bisa kamu gunakan untuk memenuhi kebutuhan saat ini adalah dana siaga atau dana darurat untuk mempersiapkan kondisi-kondisi yang tak terprediksi. Mungkin kamu berpikir, kalau kamu masih muda, apakah tetap perlu mempersiapkan dana darurat pribadi? Jawabannya adalah perlu. Inilah beberapa penjelasannya. Apa itu dana darurat? Dana darurat adalah dana simpanan yang dipersiapkan untuk menghadapi kondisi darurat. Kondisi darurat itu contohnya ada anggota keluarga sakit, pengeluaran mendesak untuk properti, atau kendaraan yang mengalami kerusakan tanpa terduga, dan lain-lain. Kategori darurat masing-masing orang bisa berbeda. Kamu berhak menentukan dalam kondisi darurat seperti apa dana tersebut bisa digunakan. Setelah menentukan, tertiblah mematuhi kriteria yang sudah kamu buat itu. Artinya, jangan usik dana darurat pribadi sejak muda ketika tak ada kondisi mendesak. Money Under 30 pada Oktober 2019 menuliskan, dana darurat bisa menjadi tulang punggung yang kuat untuk perencanaan keuangan pribadi. Setelah memutuskan bahwa kamu butuh dana darurat, tentukan di mana harus menyimpannya dan berapa banyak yang dibutuhkan. Dana darurat juga menjadi penyelamat ketika misalnya suatu ketika kamu kehilangan pekerjaan atau berencana mencari pekerjaan baru. Dalam masa transisi itu, ada dana darurat yang bisa digunakan sambil menunggu sumber penghasilan baru. Finansialku menyebutkan, sebagian besar milenial Indonesia menggunakan 51% pendapatannya untuk kebutuhan bulanan, sementara sebesar 11% digunakan untuk tabungan dan investasi sebesar 2%. Alokasi ini dinilai tidak aman untuk keuangan kaum milenial. Oleh sebab itu, menyisihkan pendapatan untuk dana darurat penting dilakukan. Apakah perlu mempersiapkan dana darurat sejak muda? Untuk menjawab ini, beberapa hal bisa jadi pertimbangan. Di antaranya, apakah kamu bisa memprediksi akan ada keadaan mendesak yang membutuhkan uang dalam jumlah besar? Kalau jawabannya tidak, maka persiapkan sejak sekarang. Apakah kamu berencana membangun bisnis dan akan keluar dari pekerjaan saat ini? Kalau jawabannya iya, meski belum tahu kapan keputusan itu akan diambil, maka persiapkan dana darurat. Jadi ketika hal itu terjadi, kamu punya dana cadangan yang bisa digunakan. Itu hanya 2 dari sekian alasan. Mungkin ada alasan lainnya yang bisa kamu jadikan penguat untuk memantapkan hati mempersiapkan dana darurat sejak muda. Berapa besar dana darurat yang ideal? Besarannya tergantung kebutuhan. Sederhananya, coba hitung berapa pengeluaran kamu setiap bulan. Dari angka total pengeluaran per bulan itu kalikan 6, maka angka yang didapatkan bisa menjadi simpanan aman sebagai dana darurat. Misalnya pengeluaran per bulan kamu adalah 3 juta, maka kalikan 6, hasilnya 18 juta. Kejarlah target simpanan dana darurat sebesar 18 juta rupiah. Ada yang menyarankan
mulailah kumpulkan dana darurat paling tidak setahun setelah bekerja. Dalam mengumpulkan dana darurat, prinsip yang perlu diketahui adalah tidak dapat dilakukan secara instan. Dana darurat dikumpulkan untuk jangka panjang, sehingga bisa dilakukan secara disiplin dari sekarang. Caranya, tabung sedikit demi sedikit. Walaupun hanya bisa menyisihkan sedikit setiap bulan, tak apa-apa. Sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi bukit. Lalu buat rekening khusus. Gunakan rekening khusus untuk menampung tabungan dana darurat yang tujuannya agar dana yang terkumpul tidak mudah diotak-atik. Dengan besaran dana darurat yang telah ditetapkan, kamu bisa memperkirakan kapan angka aman dana tersebut akan terpenuhi. Tentunya telah memperkirakan alokasi dana yang bisa disisihkan dari pendapatan. Itulah tadi alasan pentingnya mempersiapkan dana darurat. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.